Timnas Indonesia akan memulai langkah awal menuju Piala Dunia 2026 dengan menjalani kualifikasi babak pertama zona Asia. Timnas Indonesia harus tampil sejak babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena hanya menempati peringkat ke-28 di Asia. Berdasarkan regulasi, hanya tim peringkat 1 sampai dengan 27 Asia saja yang lolos otomatis ke babak kedua. Dengan begitu, tim di peringkat 28 ke bawah harus tampil dari babak pertama. Meski harus memulai dari babak pertama, Timnas Indonesia telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kualifikasi Piala Dunia. Dengan bertambahnya kuota Asia menjadi 8 tim yang lolos ke Piala Dunia, Timnas Indonesia berambisi besar untuk lolos pertama kalinya ke turnamen paling bergengsi sepak bola tersebut. Selain bisa menjadi persiapan tim, memulai kualifikasi dari babak pertama sejatinya menjadi sebuah keuntungan bagi Timnas Indonesia, sebab bobot poin yang didapat di ajang ini mencapai 25 angka. Hal itu jauh berbeda dengan laga FIFA Matchday yang hanya diberi nilai maksimal 10 angka saja. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri akan diikuti oleh 18 negara. Ke-18 negara itu akan dibagi ke dalam 2 pot. Pot pertama yang berisi pot unggulan berisikan tim-tim yang menempati peringkat 1 sampai dengan 9 teratas, dan pot non-unggulan yang berisi tim peringkat 10 hingga 18. Timnas Indonesia sendiri bertengger di pot unggulan bersama dengan Taiwan, Maldewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, dan Kamboja. Sementara di pot non-unggulan ada Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh, Timor Leste, Pakistan, dan Guam. Nantinya, salah satu dari tim pot non-unggulan akan menjadi lawan Timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Drawing babak kualifikasi sendiri akan digelar pada tanggal 27 Juli 2023 mendatang. Sementara untuk pertandingan akan digelar pada 12 hingga 17 Oktober 2023 dengan format kandang-kandang. Jika lolos dari babak pertama, Timnas Indonesia akan masuk ke babak kedua yang diikuti oleh tim-tim peringkat 1 sampai dengan 25 Asia plus negara yang lolos dari babak pertama. Sebanyak 36 negara nantinya akan dibagi ke dalam 9 grup, di mana masing-masing grupnya berisikan 4 tim. Tim yang finish di posisi 1 dan 2 di masing-masing grup berhak lolos ke babak selanjutnya atau babak ketiga. Hal itu berarti ada 18 negara yang ambil bagian di babak ketiga. Kemudian dari 18 negara di babak ketiga akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya akan berisikan 6 tim, dan nantinya 6 tim yang finish di posisi 1 dan 2 masing-masing grup berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, 6 tim yang menempati posisi 3 dan 4 akan tampil di babak keempat untuk memperebutkan tiket tersisa. Di babak keempat, ke-6 tim akan kembali dibagi ke dalam 2 grup, di mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. 2 tim yang finish sebagai juara akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi 2 akan bertemu di babak playoff. Tim yang memenangkan babak ini bakal tampil di babak kelima, yaitu babak antar konfederasi. Artinya, mereka akan memperebutkan 1 tiket kontra wakil dari konfederasi lain untuk mendapatkan 1 tiket ke putaran final Piala Dunia. Sementara itu, Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen sepak bola terakbar di dunia ini akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya akan diikuti oleh 48 negara yang akan bertanding di 16 kota tuan rumah penyelenggaraan. Dengan bertambahnya kuota tim kontestan, ini menjadi kesempatan besar Timnas Indonesia untuk mencatatkan sejarah baru.